Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, Kaya Kawardana, penulis buku anak muslim dari Rumah Pensil Publisher. Nah, ayah dan bunda, alhamdulillah nih saya telah menyelesaikan 5 buah buku baru yang formatnya adalah dongeng. Dan udah lama sebetulnya saya ingin menulis tentang dongeng, karena membuat dongeng itu lebih sulit daripada menulis buku-buku yang berlatar belakang sejarah dan sebagainya kalau menurut saya, karena menulis dongeng itu berasal dari imajinasi yang benar-benar nggak ada diwujudkan dalam bentuk yang ada, dan alhamdulillah sudah selesai. Nah, buku dongeng ini judulnya Doremi, seperti kita nyanyi ya, do re mi fa sol. Nah, Doremi itu kepanjangan dari dongeng karakter Islami. Nah, kenapa buku ini dikemas dalam bentuk dongeng? Karena salah satu kelebihan dongeng adalah bisa menyampaikan pesan kepada anak-anak sekaligus mengajarkan sesuatu hal yang baik tanpa merasa anak-anak itu digurui. Kalau ayah dan bunda menyuruh anak langsung, kamu nggak boleh begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, yang timbul adalah emosi negatif dari amigdala, bagian di otak, sehingga yang terjadi bukannya malah menurut, tapi malah menolak. Nah, sementara kalau kita menceritakan dongeng, kita tidak menceritakan tentang dia, menceritakan tokoh di dongeng, tapi anak-anak merefleksikan dirinya pada tokoh tersebut. Nah, jadi itulah kelebihannya dongeng. Kenapa dongeng itu sebetulnya sangat efektif. Nah, buku-buku ini dibuat dalam bentuk yang lumayan besar, 24 kali 24 cm, sehingga anak-anak puas bacanya. Ada 5 jilid buku dalam Doremi ini. Pertama adalah yang judulnya Tekun dan Rajin. Ini mengajarkan rasa tekun dan rasa rajin kepada anak-anak. Ada 2 cerita dalam satu buku, ada komiknya, ada berbentuk cergamnya dan sebagainya. Pokoknya ini seru. Dan dongeng-dongeng ini dikemas dalam bentuk fabel, di mana tokoh-tokohnya ada tokoh-tokoh hewan dan tokoh-tokoh benda mati yang hidup seperti kereta api dan sebagainya. Nah, kemudian yang buku kedua mengajarkan tentang keberanian. Nah, yang perlu dicatat ayah dan bunda, semua tokoh dalam Doremi ini adalah tokohnya anak-anak, sehingga dengan mudah anak-anak bisa merefleksikan dirinya pada tokoh tersebut, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, ini juga kisah tentang seorang anak yang dianggap lemah, tapi ternyata dia membuktikan dirinya adalah seorang pemberani yang bisa membela banyak orang dengan keberaniannya tersebut, gitu. Kemudian buku ketiga ini mengajarkan anak tentang kekuatan, bahwa fisik kita juga perlu dilatih agar menjadi kuat, karena anak muslim itu haruslah menjadi anak yang kuat, sebab muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Nah, ini juga bukunya luar biasa karena mengisahkan pengorbanan seorang anak yang sayang sama ibunya, sehingga dia berjuang untuk menjadi kuat agar bisa membawa ibunya menuntut ilmu, bertemu ulama besar di tempat yang jauh, sementara mereka tidak punya uang untuk menyewa kendaraan dan sebagainya. Pokoknya seru. Kemudian yang ini adalah buku mengajarkan tentang rasa sabar, di mana sekaligus ini buku sains juga loh, karena ini bukunya menceritakan tentang larva ulat yang berusaha menjadi seekor kupu-kupu. Tapi ketika berusaha menjadi kupu-kupu itu ternyata godaannya luar biasa banyak sekali. Nah, sama sepertinya ketika anak berusaha menjadi sesuatu yang lebih baik, dia harus melalui banyak godaan-godaan tersebut, dan utamanya adalah bagaimana dia sabar melalui godaan-godaan tersebut. Nah, bagaimana apakah si ulat ini bisa berhasil melalui godaan-godaan yang luar biasa tersebut? Silakan baca buku ini. Kemudian yang terakhir adalah ini tokohnya anak perempuan. Nah, buku ini mengajarkan tentang rasa tabah. Anak perempuan ini anak yang pintar, diceritakan kayak gitu, tapi ibunya sakit sehingga dia terpaksa harus berjuang menyembuhkan ibunya dulu, mencari obat bagaimana agar ibunya sembuh, dibanding mengejar cita-citanya yang sebetulnya juga sudah baik. Nah, ini ternyata mencari obat itu diperlukan ketabahan yang luar biasa dari dia, karena obat itu harus ditumbuhkan, dijaga, dan dipelihara. Nah, kisah-kisah seperti ini akan membuat anak-anak terinspirasi untuk meniru. Nah, ya dan bunda, saya ingin sekali agar kebiasaan mendongeng kembali kepada keluarga kita, di mana mendongeng itu adalah saat ketika anak-anak otaknya dalam keadaan gelombang alfa, gelombang yang tenang, yang sangat baik untuk menerima informasi yang kita sampaikan kepada dia. Mendongeng juga melatih komunikasi antara kita dengan anak, anak dengan kita, dan anak dengan orang lain.
juga mengenalkan vocabulary yang banyak kepada anak-anak, melatih kemampuan berbahasa, karena kita tahu kesuksesan seorang juga ditentukan oleh apakah dia bisa menyampaikan ide-idenya melalui lisan atau tulisan dan sebagainya kepada orang lain. Nah, dongeng ini menanamkan kebiasaan yang luar biasa itu. Modal sukses itu juga diajarkan oleh dongeng, walaupun kita sering tidak menyadarinya. Dan dongeng juga bisa menetralisir kebiasaan-kebiasaan buruk anak yang terlalu dekat dengan game, apalagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, Ayah dan Bunda, selamat memiliki, membaca, dan menikmati hasilnya bersama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.